Jejak perjuangan dakwah Persis di Cirebon dan Kaliaren tahun 1965-2025. Desa Kaliaren terletak di Kecamatan Cilimus, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Secara geografis, desa ini berbatasan dengan Desa Caracas di sebelah utara, Desa Cipari di sebelah selatan, Desa Cisantana di sebelah barat, dan Desa Sampora di sebelah timur. Nama Kaliaren sendiri memiliki makna mendalam. Kata kali merujuk pada sungai yang mengalir membelah desa hingga menembus desa-desa lain di sekitarnya. Sementara kata aren berasal dari keberadaan pohon aren yang dahulu tumbuh subur dan menjadi sumber penghidupan masyarakat melalui hasil sadapannya berupa gula aren. Dalam catatan Babat Cirebon, wilayah kaki Gunung Ciremai ini memang dikenal sebagai pusat para petani aren. Bahkan menurut tutur masyarakat setempat, Kaliaren memiliki jejak spiritual karena diyakini pernah menjadi tempat singgah Sunan Gunung Jati beserta rombongannya ketika akan melakukan perjalanan menuju puncak Gunung Ciremai. Sebelum melanjutkan pendakian, beliau beristirahat di kawasan yang kini bernama Kaliaren. Selain keindahan alamnya yang menyejukkan mata, Kaliaren juga menyimpan kisah perjuangan dakwah yang syarat dengan suka dan duka. Sejak tahun 1965 hingga tahun 2025, dua tokoh sentral, yakni Kyai Haji Muhammad Maman dan Kyai Haji Iding Dimyati, menorehkan sejarah penting dalam menyebarkan dakwah persatuan Islam. Perjuangan mereka tidaklah mudah. Stigma, fitnah, hingga tuduhan sebagai agama anyar atau aliran sesat sempat dilayangkan kepada mereka. Namun, dengan kesabaran, keikhlasan, dan keteguhan iman, dakwah tetap ditegakkan. Dari mushala kecil hingga pengajian sederhana di rumah-rumah warga, semangat dakwah perlahan tumbuh dan menanamkan nilai-nilai Islam murni di tengah masyarakat. Kini, setelah lebih dari setengah abad, jejak perjuangan itu tidak hanya dikenang sebagai bagian dari sejarah lokal, tetapi juga sebagai inspirasi bagi generasi penerus untuk menjaga warisan dakwah agar tetap berlanjut di bumi Cirebon dan Kuningan. 60 tahun sudah sejak jejak dakwah persatuan Islam menapak di Cirebon dan Kaliaren Kuningan, sejarah yang tak selalu mulus, penuh luka dan air mata. Tuduhan sesat, cap agama anyar, hingga fitnah yang menusuk batin, semua pernah mereka rasakan. Namun di balik gelombang fitnah, ada cahaya yang terus menyala, cahaya perjuangan para ulama. Kyai Haji Muhammad Maman dan Kyai Haji Iding Dimyati, yang dengan keteguhan hati menolak mundur, menjaga kemurnian akidah, dan menyalakan lentera dakwah di tengah kegelapan zaman. Inilah kisah suka duka dakwah persatuan Islam dari tahun 1965 hingga tahun 2025. Sebuah perjalanan panjang yang tak hanya menguji raga, tetapi juga batin. Berikut adalah podcast bersama Kyai Haji Iding Dimyati, salah seorang saksi hidup yang berhasil kami temui. Assalamualaikum ibu-ibu solehah dan cantik, para pecinta persistri Lemah Wungkuk Cirebon. Alhamdulillah sore hari yang cerah ini, saya beserta Ibu Dede Siti Fatimah sedang berada di kediaman Ustadz Iding Dimyati di Desa Kaliaren, Kecamatan Cilimus, Kabupaten Kuningan. Memang kami sengaja ya, karena program ini sudah lama kami canangkan untuk bersilaturahmi ke rumah beliau. Kebetulan beliau juga belum lama baru sembuh dari sakit ya Ustadz ya. Gitu, jadi kami memang sengaja datang ke sini untuk bersilaturahmi sekaligus pengen menggali apa sih pengalaman Ustadz, karena Ustadz ini sekarang usia berapa Ustadz? Usia berapa? 76 tahun, alhamdulillah. Bonusnya udah banyak. 76 tahun beliau itu konsisten dalam bidang dakwah, khususnya dakwah di Persatuan Islam atau Persis. Nah, Ustadz Iding ini adalah sebagai motor penggerak pertama dakwah Persis di Cirebon. Karena dulu beliau adalah dari Bandung, Sumedang. Oh, dari Sumedang. Kemudian ditugaskan datang ke sini untuk menyebarkan dakwah Persatuan Islam. Belum Ustadz Iding ini sudah ada Ustadz Muhammad, Allahu yarham, ya tuh bapaknya Ibu Dede ini. Nah, kedua orang ini Ustadz Muhammad, Allah yarham, dan Ustadz Iding ini, mereka bertemu berdua, kemudian
Apa nih ceritanya nih Ustadz? Yang rame-ramenya dari mulai Ustadz datang ke sini, ketemu Ustadz Muhammad, kemudian sampai menyebarkan dakwah di Kali Aren, kemudian ke Cirebon. Nah, mangga Ustadz ceritain dari awalnya. Sebenarnya saya ketemu sama Ustadz Muhammad itu, bapak orang tuanya Ibu Dedek, masih di Bandung. Di Bandung pun saya sebagai muridnya di Madrasah Al-Quran namanya. Punyanya Ustadz Syarif Sukandi. Ustadz Syarif Sukandi itu punya madrasah namanya Al-Quran. Nah, beliau ini Ustadz Muhammad sebagai salah seorang ustadznya. Nah, saya pernah belajar di sana. Jadi bagi saya sama Ustadz Muhammad itu sudah tidak asing lagi. Karena pernah lama ketemu di Bandung. Nah, kemudian habis keluar Mu'alimin, saya pulang ke Sumedang. Tidak tahu kalau Ustadz Muhammad ada di Cirebon. Nah, iseng-iseng saya itu ada niat untuk ke Cirebon. Iseng ya? Iseng. Awalnya iseng. Yang jadi itunya alasannya adalah mencari ponakan. Ponakan dari Ustadz Diding? Iya, mencari ponakan. Waktu itu lagi kuliah di AIN. Sama Dikun ya Ustadz ya? Jalan sama Dikun. Yang waktu itu masih di jalan sama Dikun. Iya, saya ingat. Dengan tidak tahu di mana adanya Cirebon itu, tidak tahu. Baru banget berarti Ustadz ya? Jadi baru banget Cirebon. Ke Cirebon. Kalau nama Cirebonnya sudah tahu. Ya. Tapi di mana-mananya tidak tahu. Dan juga tempat kuliahnya ponakan itu pun tidak tahu. Ya, singkat kata, saya pergi ke Cirebon tanpa ada bayangan tempat ponakan, turun di terminal Gunung Sari. Waktu masih di Gunung Sari. Nah, sudah sampai turun di Gunung Sari, jadi ini kemana arah itu? Karena tidak tidak tujuan itu. Megang alamat tuh, megang nanaon. Tidak ada alamat. Cuma tahu lagi kuliah di IAIN. Nah, kemudian dari Gunung Sari itu terminal mengarah ke utara ke jalan Kartini. Kartini ya. Sudah di jalan Kartini itu kemana lagi? Apakah lurus, apa kanan, apa kiri? Iya. Ya, akhirnya ke kanan aja. Feelingnya katanya ke kanan. Jadi ke jalan Kartini. Kartini terus. Nah, sampai di Masjid At-Taqwa, kebetulan ada plang IAIN. Nah, ada plang IAIN. Itu jalan kaki, Ustaz? Jalan kaki? Jalan kaki. Ya Allah. Gunung Sari ke At-Taqwa lumayan. Jalan kaki. Jika IAIN, ya sudah masuk ke masjid. Masuk. Di waktu itu belum asar belum. Nah, kira-kira sudah asar, ada mahasiswa pada datang ke mau kuliah. Nah, saya tanya salah orang mahasiswa, oh kalau yang itu mah bukan di sini tapi di Samadikun, di sini mah itu karyawan. Kemudian ya Samadikun di mana? Karena sudah hampir maghrib. Saya putuskan saja nginep di At-Taqwa saja. Biar besok nyarinya. Nah, sudah di At-Taqwa, maghrib, ikut isya. Ketika tidur di bawah bedug di At-Taqwa itu, sama pengurus DKM itu
disuruh keluar, jangan tidur di sini. Ini bukan tempat tidur. Saya nggak punya saudara di sini, sendirian mau cari saudara. Ya di sana di kantor polisi. Kantor polisi mana nggak bawa KTP, nggak ada apa. Wah, gawat saya. Tapi karena apa? Karena apa? Niatnya kebingungan kemana sudah ikut saja supaya damai aja lah, keluar saja. Nah DKM pengurus itu sudah pulang, saya masuk lagi, tidur lagi di sana di bawah bukit gitu. Tidur di Ustadz bedegong. Ustadz bedegong. Bedegong. Nah, sudah itu masuk, babet tidur, ya tidur di tempat baru kan, tidurnya. Nah ada besoknya subuh, habis subuh, nah mau cari ke Sama dikun. Nah, sama dikun di mana? Itu ke sana jangan. Nah sudah sampai simpang itu, kemana lagi? Apa ke kanan? Apa ke kiri? Piling, wah ke kiri aja. Bener ya. Mama Toha berarti ya? Mama Toha belok kiri. Kiri. Nah sudah ke kiri terus sambil nyari. Ya itu jalan kaki terus. Nah kemudian alhamdulillah ketemu. Iya. Waktu itu di sebelah kanan Jalan, kan ya. Sebelah kanan jalan. Kedengaran ada yang di kuliah. Wah. Tunggu di warung. Nah, kemudian ponakan itu ada kebetulan keluar. Ya kaget. Kok Mamang ada di sini? Iya, nyari. Ya? Sampai ketemunya gitu ya. Nyari ini. Oh, sorry. Tidur di mana? Di hotel Islam. Di masjid di At-Taqwa. Oh. Ya. Bukan hotel Islam sebenarnya ya. Di At-Taqwa. Ya, kemudian dulu sekarang mau kemana? Ya mau nyari. Halo, cantik ada kesel di mas yang ulin. Ya ayo tuh orang ke itu tempat kosan. Ya sulit dibawa ke tempat kosannya di Jalan Kusnan. Oh ya, nggak jauh ya. Dari Yayan Lama nggak jauh. Jalan Kusnan. Nah, ngobrol. Di sini juga ada yang dari Bandung. Gitu kata ponakan tuh. Oh tahu ya, lo udah tahu Waktu itu dia itu kan ada yang dari Tasik, Ustadz Mukmin, kemudian ada juga yang dari Sumedang. Waktu ponakan itu tuh sama Ustadz Mukmin dari Tasik suka ngaji ke Masjid Kehutanan. Gitu, Kehutanan. Nyambung lagi sama Pak Haji Suminta nanti. Jadi ke Kehutanan. Jadi sudah ada apa? Nyambung. Ya. Nah, itu ada sih yang dari Bandung. Di mana? Tapi di sana di Kali Aren, di Cilimus. Itu belum tahu kalau sudah pindah ke Cirebon Muhammadnya. Cilimus. Di mana? Ya, engkau baca orang Jenggalo, orang ulin ke itu ya. Ya, saya sama ponakan itu diantar ke sini. Pas ke rumah ini. Di rumah ini ya. Jadi ngobrol sama ini yang punya rumah tahun 1868. Habis tadi ada genep-genep apa teh? Genep. Ini tentu soalnya. Tadi salapan sasi, orang Umi teh. Di Bandung kan dia tadi di salapan sasi orang. Ini soalnya pan hari teh ker nyamberin genep-genepnya ada. Ker genting-genting na Gestapo. Gestapo ada kadia itu kasih tahu bahwa Ustadz Muhammad itu sudah pindah ke Cirebon. Nah, jadi Cirebon, jadi pulang lagi ke Cirebon.
Terus ke Gunung Sari ke bengkel. Oh, bengkel ya. Ketemu sama Ustaz Muhammad. Wah, ya macam lain sejen atau ya mah guru orang gitu. Guru kerja Eta anu nuduhkeun ke bengkel di Gunung Sari? Saha Ustad? Maksudnya anu nuduhkeun Ustad Iding ka Gunung Sari teh? Eta ponakan sasapaleun. Ponakan. Di bengkel Pak Haji. Di Gunung Sari Pak Haji pan sasapaleun. Oh, sasapaleun. Ketemu gitu. Saat ketemu di eta teh asa hayang cicing di Cirebon ya gitu. Oh, gitu. Itu hayang cicing di maksudnya mah hayang cicing di Cirebon. Dan terus di Ustadz Muhammad sareng Pak Lukman ke Sumedang. Ya kamu dekat di Cirebon mah cenah naon. Tapi di Cilimus dan di Kaliaren. Jadi di Kaliaren. Tadi nu hayang di Cirebon. Hayang bareng terus. Itu surat-suratna bae cenah ka pusat gitu. Nanti pusatnya ditugas TK Kaliaren. Ustad teh formil ya. Putusan dari pusat menuju ke Kaliaren itu untuk tugas dakwah di Kaliaren. Ya tugasna Hebat ya. Administrasinya luar biasa. SK na ge aya. Oh, ada SK. Aya SK. Ya tugas ka dia sama harita memang imingna teh nya Ustaz Muhammad di dia teh kurang tepat mudik ana mah. Oh. Kurang tepatna kumaha. Begitu meletus Gestapo, begitu bawa bahan baru. Nah, genting-gentingna keneh. Pan dugikeun ka disidangkeun ka Kuningan. Kodimnya. Di Kodim pan ngadakeun jumaah. Di dia teh ngadakeun jumaah. Dilaporkan ku desa. Di desa teh harita teh dinten jumaah. Dia cerita nu di dieu nanya. Dinten jumaah pirang ka desa diwalar ku mertua, dan jadi mertua hari tama. Ustad masih lengoh berarti ya? Ya, bujangan. Bujangan keneh, datang ke karena keluar, si mualimin. Di desana diwalar ku penut mertua teh. Kan ayeuna poe Jumaah cenah dan di desana ge meureun jarumahan, kita jumaahan. Ya nurut kitu anu manggil teh. Atas Jumaah ka ditu ka desa di desa rame nu akhirna dilaporkeun ka Kuningan ka hardak pakem teh no bakor pakem berenya bakor pakem ya. Kepercayaan masyarakat ada bakor pakem. Tapi ini perbedaannya apa Ustaz? Maksudnya kan dakwah persis Quran Sunnah dengan masyarakat umum tuh apa sampai kemudian masyarakat melaporkan ke desa kok disorot sebagai aliran sesat. Disorot waktu itu mah cuma masalah Jumaahna. Coba can aya kasus naon-naon. Jumaah. Kan yang lain juga Jumaah. Kan Jumaahan di masjid besar. Iya ngadengkeun di Jumaahan. Kan di tidak masjid boleh dua boleh ada Jumaahan di satu tempat ini dekatan gitu. Nah, digunakan banyak masalah karena kasus ada yang meninggal, kasus banyak yang pakai usoli dan lain-lainnya. Jadi banyak kasusnya. Aduh, ngeri ya Ustadz ya zaman itu ya. Lagi zaman itu Gestapo ya Ustadznya. Nah terus apa lagi tuh Ustadz setelah ada apa penekanan dari masyarakat dilaporkan ke desa kemudian sampai ke Kuningan di Kodim tadi. Apalagi tuh tekanannya Ustadz? Ya saya juga kebagian kecipratan ke intimidasinya itu. Oh. Ya, anak-anak yang sebesar ini kalau lewat sama saya itu awas perwisnya. Perwis? Naon eta perwis? Perwis itu kalau mobil perwis kan papasan gitu. Itu nyindir Persis maksud nama. Maksud desa itu supaya Persis ini dibubarkan. Ya, jangan ada Persis di Kaliaren gitu. Tapi ketika sampai sidang di sana kebetulan
jaksanya itu Pak Suhendar dari Muhammadiyah. Apa yang diharapkan oleh desa di sini itu Orang-orang penduduk desa. tidak tercapai, karena malahan dari jaksa itu memutuskan kalau begitu langsung saja bikin cabang. Karena tadi Pak Jaksanya itu yang orang Muhammadiyah. Setelah Ustadz Muhammad menerangkan tentang dalil-dalil Quran Sunnah, baru beliau karena paham dengan dalil, akhirnya oh ya ini sih bukan aliran sesat. Jadi kan Pakem itu kan untuk satu organisasi untuk memantau Aliran sesat. aliran-aliran itu kepercayaan masyarakat kemudian itu. Nah, jadi ini bukan organisasi gelap, Ya. bukan organisasi tidak ada strukturnya, karena jaksa itu mungkin tahu bahwa versi itu memang diakui oleh Pemerintah, apalagi sudah dari tahun 23 kalau nggak salah ya. Jadi 23. beliau menyarankan supaya langsung saja bikin cabang diresmikan. Nah, jadi istilah orang Sunda mah mobok manggih gorowong. Ya. Naik daraja. Jadi keur mah non yang ringin cabang ya Tiba teh non disarankan pucuk dicipta ulang pun tiba gitu teh. Nya mobok manggi gorowong persamaannya. naik manggih daraja gitu kan. Atur nuhun Ustadz Iding. Terima kasih sharingnya, menginspirasi sekali. Mudah-mudahan ini juga buat ibu-ibu semua jadi semangat, motivasi untuk tidak berhenti datang ke kajian. Ayo cari ilmu, datang ke kajian, belajar sampai nyawa kita di tenggorokan. Jangan pernah berhenti. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.